Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya baru aja kedatangan satu unit Honda Vario 125 model year terbaru 2022 yang sebenarnya baru aja beberapa pekan yang lalu dirilis oleh Astra Honda Motor. Nah, ternyata ada beberapa detail yang saya kelewat gitu ya waktu review pertama di AHM gitu ya. Kita akan lihat via video ini, ternyata ada beberapa hal-hal spesial yang dihadirkan di Honda Vario 125. Ikuti saya yuk. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi itu adalah Honda Vario 125 yang baru nih ya. Secara umum sih yang datang ini memiliki grafis yang boleh dibilang sama dengan yang waktu itu saya review juga ya. Waktu itu cuman agak sedikit indoor gitu ya. Kita akan lihat nih bentuknya kayak gini. Secara umum sih memang sama seperti kayak yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sebenarnya belum ada perubahan yang cukup signifikan di Vario 125 ini. Secara platform body bisa dibilang ya sama persis dari depan ke belakang gitu ya. Platformnya semua sama teman-teman sekalian. Nih, yes, sama. Cuman kalau menurut saya sih ya memang kehadiran grafis-grafis ini memang bener-bener bikin motor ini terasa beda banget ya. Grafisnya khusus untuk yang warna putih ini. Dan detailnya nih ya, ada beberapa detail yang cukup menarik ya. Kalau yang saya lihat yang pertama nih kayak gini nih. Nih teman-teman sekalian ya, detail scoop ini baru hanya ada di Vario 125 yang model year 2022. Sementara di versi 2000 sebelumnya ya, 2021 atau 2020 gitu ya, baik versi 125 maupun 150 kala itu, ini nggak ada teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat secara detail ya, kalau kita masuk ke dalam tuh, dalam ini bolong terus ya, dia masuk lagi ke dalam sini nih. Jadi kalau teman-teman sekalian lihat ya, nah itu bolong. Yes, nih saya cobain pakai lampu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Yes, ya bolong. Jadi dari sini tembus ke sebelah sini gitu loh teman-teman sekalian. Yes, nah jadi ini secara umum sih memang fungsinya apaan ya? Selain yang pertama mungkin estetika ya, estetika. Cuman kalau saya lihat sih memang ngebantu sih ya, ngebantu agar udara itu dari depan tuh masuk ke sini. Jadi ini semacam kayak air scoop, lalu dia masuk ke dalam dan akhirnya masuk ke dalam sana. Nah nih ya teman-teman sekalian ya, jadi ntar masuk ke dalam sana, dan setelah masuk ke dalam sana itu angin akan turun ke bawah dan mengalir di dalam sini nih, sebenarnya mengalir di dalam sini dan akan bisa digunakan untuk mendinginkan juga nih bagian radiator yang di sebelah sini. Radiator ini juga sudah menggunakan grill yang sudah disiapkan untuk bisa nge-scoop udara untuk bisa masuk ke dalam sana gitu ya, dan melalui sini juga, dan juga via bagian dalam. Dan kalau angin yang masuk via bagian dalam itu juga digunakan menurut saya untuk ngedinginin bagian kepala silinder yang di bagian sana. Wah, jadi pada dasarnya sih ya cukup menarik ya. Dan saya sepertinya belum akan ke situ dulu ya. Kita akan cek pertama adalah warna. Ternyata teman-teman sekalian, dan warna yang dihadirkan khususnya yang warna putih ini ya, oleh Astra Honda Motor tuh spesial gitu loh teman-teman sekalian. Jadi dia tuh ada kayak efek bunglon kalau saya ngelihatnya. Nih teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Nih ya, saya akan coba zoom. Ini ya, ini ada efek. Jadi ada kayak ada efek mana ya, warna-warna emas gitu ya. Ini efek warna-warna emas di sini. Ini kalau teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, efek warna-warna emas di sini ya. Sementara ke sebelah sana kan agak sedikit putih ya. Cuman efek warna emasnya ini akan ngikutin kita. Misalkan saya ke sini ya, dia ikut ke sini gitu loh teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau kita ke sini juga dia efek emasnya juga ke sini. Ya mirip-mirip efek bunglon yang ada di cat-cat aftermarket ya. Nah, keren nih kalau saya lihat ya. Nah, efek cat bunglon ini nggak hanya ada di sini, hampir di semua tempat. Kayak misalkan kita bisa lihat ya di bagian atasnya nih ya, tuh
efek emasnya goldnya ke sebelah kiri dari motor. Kalau kita tengah dia pindah ke tengah, kalau bagian kanan dia pindah ke kanan. Terus teman-teman sekalian, jadi ini kayak misalkan di daerah front cowl ya, kalau kita sedang fokus ke daerah situ, maka efek goldnya itu kayak ada pendaran dari sinar matahari itu ada di situ. Kayak misalkan di daerah front cowl sebelah kanan. Sementara kalau kita ngelirik ke kiri, di sini tetap putih. Di sini agak emas ya, gold. Ini juga kalau kita lagi ke sini, fokusnya dia pindah ke sini. Kalau kita pindah ke sini, sebelah kanan dia pindah efek goldnya ke sebelah sini. Gitu loh teman-teman sekalian, juga hadir di bagian ini apa namanya front fender atau spakbor depan ya. Terus habis itu ke daerah samping juga masih tetap kelihatan teman-teman sekalian, kayak misalkan side firing samping tetap kelihatan ya, yang baik yang kiri maupun yang kanan nih ya, tuh kelihatan gitu ya. Efek kalau kita lihat agak sedikit miring, maka dia akan menghadirkan efek bunglonnya. Sama teman-teman sekalian. Nah, ini juga yang cukup menarik, juga kelihatan banget di sini nih. Teman-teman sekalian bisa lihat. Wih, efek bunglonnya kelihatan banget ya. Ya di bagian atas itu kelihatan banget gold gitu ya. Kelihatan gold. Tergantung di mana kita mau melihat secara fokus. Nah, ini adalah salah satu yang menarik nih ya. Efek gold dari cat-cat yang dihadirkan di Honda Vario 125 teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya kalau misalkan bagian belakang aja sih seperti yang teman-teman sekalian lihat di review sebelumnya sih nggak ada banyak perubahan gitu ya. Cuman memang secara umum part-part yang digunakan tuh mayoritas menggunakan lungsuran Vario 150 yang dulu. Kayak misalkan velgnya sekarang udah lebih lebar, terus menggunakan velg apa namanya dari mana nih ya? Coba kita cek dulu. Nah, ini ketahuan banget di sini ada beberapa data-data ukuran velg sendiri sekarang yang untuk bagian belakang itu 2,5 inch dan sudah lebih lebar lah bila dibandingkan dengan Vario 125 yang lama. Terus penggunaan bannya juga jadi kelihatan lebih kayak lebih tebel ya, lebih tebel dan lebih gede gitu ya, karena menggunakan juga ban ukuran yang metriknya itu 180 dengan ring 14. Yes, ini mantap sih. Secara umum memang saya fokus ke warna yang dihadirkan di Vario 125 yang baru ini. Ya, dimana itu kayak hadir efek bunglon tadi ya. Nah, ini di sini juga ada nih. Tuh, teman-teman sekalian ya bisa lihat ya, di daerah atas ini agak sedikit gold gitu ya. Mudah-mudahan kamera juga bisa memperlihatkannya. Terus habis itu bagian bawah tetap kelihatan putih. Satu yang juga merupakan update penting yang dihadirkan di Honda Vario 125 adalah kehadiran dari glove box yang sekarang udah dikasih ketutup kayak gini ya. Dan di dalamnya itu ada beberapa fitur-fitur dan beberapa fitur. Nah, ini kayak gini nih. Ini kebetulan saya sedang mencobanya juga. Jadi ada fitur yang namanya charger, teman-teman sekalian ya. Charger yang chargernya itu sudah menggunakan model USB ya. Dan ini tadi saya cobain, jadi tinggal kita butuh pasang ininya aja, kabel USB nya aja ya untuk pengecasan. Kebetulan ya saya cobain di sini dan teman-teman bisa lihat secara umum dimensinya itu pas banget, dimana penempatan dari port charge USB biasanya itu agak sedikit lebih dalam, dan ini tuh kalau misalkan ini kan masih tetap ada kayak sisanya gitu ya teman-teman sekalian ya, sisa dari kabelnya. Nah, sisa dari kabelnya itu pada saat ini ditutup tuh tidak nyangkut. Nah, ini bagus nih, artinya nggak terlalu dekat ke sini. Terus habis itu ini tuh dalam banget sehingga ponsel saya aja nih ya, ponsel saya aja yang cukup berapa nih ya ukurannya saya lupa, nggak tahu, cuma cukup lebar untuk ponsel biasa gitu ya, dan panjang. Ini masih bisa masuk ke dalam ya, dalam banget, dan sisa dari kabelnya itu masih bisa disimpan ke dalam dan kita bisa tutup. Nah, dengan rapi, dan ini tuh nggak bisa dibuka lagi kecuali kita mesti tekan lagi untuk buka. Bagaimana sistem pengecasannya kita akan lihat nih ya. Saya akan cobain. Harus dinyalain dulu teman-teman sekalian ya. Nah, secara umum kita lihat di sini ngecas nggak ya?
Oh ya, teman-teman sekalian bisa lihat ya tuh, ada tandanya di atas ngecas. Dia itu menggunakan sistem charger yang ampernya itu tertulis 2,1 ampere. Lumayan sih, 2,1 ampere tuh ya. Ya tidak terlalu cepet banget, kayak misalkan kita pakai 4 ampere juga nggak lemot-lemot banget seperti kayak misalnya kita pakai cuma 1 ampere. Cuman yang pasti dia itu aman banget karena harusnya sih di dalamnya udah dikasih kayak sikringnya gitu, sehingga bisa menjaga arus yang dialirkan ke sistem pengecasan dari ponsel. Juga tetap di bagian sini teman-teman sekalian ya, ini juga ada kelihatan ya. Video yang 125 juga teman-teman sekalian bisa ingat bahwa kayak spion-spionnya juga sudah menghadirkan desain yang baru gitu ya, bila dibandingkan dengan Vario 125 yang lama. Ini velg depannya ya, yang kalau menurut saya sih lebih menggunakan model yang dipakai oleh Vario 150 sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, sekilas lagi memperlihatkan apa yang kelupaan pada saat di review, yaitu warna dari Honda Vario 125 yang baru. Kalau menurut saya sih recommended nih warna yang putih ini, karena memang secara umum warnanya premium nih ternyata. Ada kayak efek-efek bunglonnya gitu loh teman-teman sekalian. Asal Honda Motor merilis beberapa warna untuk Honda Vario 125. Namun kalau menurut saya sih memang yang paling cakep nih yang warna ini nih, ya yang warna putih. Next kita akan uji coba harian ya Vario 125 ini gitu ya, menggunakan beberapa metode gitu ya. Pokoknya teman-teman sekalian simak aja kira-kira pengetesan apa yang akan kita cobain di Honda Vario 125 ini. Pokoknya surprise lah. Mudah-mudahan juga nanti hasil pengetesannya juga bermanfaat. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian. Saya mau memperlihatkan tadi betapa memang warna yang dihadirkan dari Honda Vario 125 yang baru model year 2020, terlepas dari ada beberapa detail yang berbeda, itu memang spesial banget. Agak sedikit bunglon, dari putih itu agak sedikit keluar efek-efek goldnya yang mengikuti dimana kita fokus. Artinya ada sedikit pendaran atau mungkin kayak pantulan dari sinar matahari. Itu aja. Pokoknya recommended. Pilih yang warna putih ini, keren banget teman-teman sekalian. Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.